semuanya, akhirnya kita ketemu lagi di video terbaru aku. Yeay! Oke, kali ini kita akan bahas mengenai pandemi COVID-19. Nah, sekarang sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kira-kira kalian bosen gak sih di rumah terus? Jawabannya pasti bosen dong. Tapi walaupun bosen, kita itu mau gak mau harus tetap stay di rumah aja, karena sekarang kasus COVID di Indonesia lagi meningkat hingga 30 juta lebih ya pada 30 Juli kemarin. Bayang gak sih kalau misalnya pemerintah saat ini tidak menerapkan PPKM, mungkin penambahan COVID-nya bisa lebih dari itu. Ngomong-ngomong soal PPKM, sebenarnya PPKM ini tuh di satu sisi dapat dikatakan merupakan kegiatan untuk membatasi masyarakat, terutama terkait potensi kerumunan di luar sana. Namun, di sisi lain PPKM ini juga memiliki dampak yang buruk loh terhadap perekonomian. Banyak sekali pedagang kecil yang mengalami kesulitan saat pemberlakuan PPKM. Dan tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kerugian hingga akhirnya mengharuskan perusahaan tersebut untuk gulung tikar. Nah, tidak hanya di bidang ekonomi aja nih, tapi di sisi pendidikan juga tentu banyak sekali kendala-kendalanya pada saat proses pembelajaran daring. Walaupun sebenarnya pembelajaran daring ini sudah berjalan selama 2 tahun ke belakang ini, tapi tetap saja masih banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi, sehingga pada akhirnya pembelajaran daring dirasakan membosankan oleh siswa. Karena yaitu tadi, media pembelajarannya hanya itu-itu saja, sehingga pembelajaran daring monoton. Nah, video ini aku dedikasikan untuk para guru dan siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID, serta para orang tua siswa yang wajib memberikan penguatan dan pendampingan pada anaknya dalam pembelajaran daring. Yang kedua, materi pembelajarannya itu harus terencana dan juga efektif. Jadi dipastikan memanfaatkan pembelajaran daring itu perlu secara terencana dan juga efektif dari segi waktu, sehingga guru itu perlu mengatur langkah-langkah pembelajaran yang detail untuk kualitas belajar yang baik. Yang ketiga, guru itu harus bisa menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa. Maka dari itu, guru perlu memiliki visi yang jelas dalam pembelajaran dan mampu menjalin ikatan batin, sehingga guru berperan juga sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator. Guru itu harus bisa menguatkan karakter siswa. Jadi, guru harus bisa menyampaikan pesan kepada anak didik agar menjadi tangguh, terutama dalam masa pandemi ini. Nah, sebab penyebaran COVID-19 itu kan memberikan pengaruh besar terhadap fisik dan mental anak, sehingga anak itu perlu diberikan motivasi untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal baru terkait dengan upaya pencegahan penularan coronavirus. Tadi kita udah membahas peran guru, kita pindah sekarang ke peran orang tua. Jadi peran orang tua dalam pembelajaran daring itu yang pertama, membuat rencana target belajar anak. Nah, situasi belajar di rumah itu kan memang kurang ideal seperti saat belajar di sekolah. Untuk itu, orang tua perlu membuat adaptasi dan target belajar yang realistis sesuai dengan kondisi di rumah. Misalnya, faktor gangguan seperti adanya suara yang dapat mengganggu kegiatan belajar, sarana dan prasarana belajar daring, serta menyesuaikan dengan jadwal WFH orang tua. Yang kedua, menjalankan kebiasaan yang sama. Walaupun hanya di rumah saja, tapi diupayakan para siswa itu tetap menjalankan rutinitas harian yang sama ketika belajar di sekolah. Seperti misalnya, bangun pagi, lalu melakukan kegiatan belajar mengajar daring atau luring, baru setelahnya anak dapat bermain. Hal ini diperlakukan agar anak lebih aman, nyaman, dan tidak cemas terhadap perubahan situasi belajar yang ada. Lalu selanjutnya, ajarkan tanggung jawab. Orang tua
juga perlu mengajarkan tanggung jawab kepada siswa terhadap tugas sekolahnya selama di rumah. Hal ini agar siswa itu tidak melewatkan waktu belajar untuk melakukan hal-hal yang disukainya, terutama bermain. Dengan hal itu, jadi siswa tetap mendapatkan materi pembelajaran secara teratur dan bermain secara seimbang layaknya pada masa sekolah biasa. Nah, selanjutnya kita sebagai orang tua juga harus menanamkan sabar. Selama belajar di rumah, orang tua itu kan menjadi tutor yang menggantikan guru di sekolah. Untuk itu, perlu kesabaran dalam membimbing siswa belajar. Nah, yang terakhir, manfaatkanlah aplikasi. Karena perkembangan teknologi masa kini dapat membuat Anda menggunakan berbagai aplikasi untuk membantu metode belajar Anda. Nah, apalagi anak-anak ini kan lebih menyukai pembelajaran yang memiliki animasi visual dan auditori yang menyenangkan, sehingga orang tuanya itu tidak melulu memberikan materi pembelajaran secara konvensional. Nah, selain itu, orang tua dan guru juga harus sering berkomunikasi, karena komunikasi antara guru dan orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran daring. Mengapa? Ya karena komunikasi guru dan orang tua harus tetap bersinergi dalam mendukung pendidikan siswanya. Nah, adanya komunikasi yang up to date dari guru kepada orang tua itu akan memberikan hal yang positif terhadap pengawasan perkembangan pendidikan siswa selama pembelajaran daring. Nah, jadi dengan adanya komunikasi dari orang tua, pembelajaran bisa bersinergi dan menjadi daya dukung minat anak belajar. Nah, selanjutnya aku ada beberapa tips nih untuk melaksanakan pembelajaran daring agar tidak jenuh dan lebih optimal. Yang pertama, kita harus bisa membuat motivasi diri. Jadi buatlah perjanjian dengan diri sendiri. Kalau kamu itu baru bisa melakukan aktivitas yang kamu suka, misalnya seperti nonton film, nonton drama, atau main games, itu setelah semua target belajar kamu tercapai. Nah, yang kedua, kamu harus bisa atur waktu kamu. Misalnya, kamu itu buat daftar tugas yang harus dikerjakan, lalu kerjakanlah tugas kamu selama 25 menit, lalu centang daftar tugas yang sudah terlaksana, lalu istirahatlah selama 5 menit, lalu kembali bekerja selama 25 menit dan istirahat 5 menit. Setelah itu kamu boleh lakukan istirahat panjang selama 30 menit. Jika masih ada tugas yang lain, lakukanlah hal yang sama. Ketika setelah semuanya tugas kamu selesai, lakukan aktivitas lain untuk mengembangkan diri kamu. Nah, yang selanjutnya, mengerjakan tugas dan hobi secara seimbang. Jadi setelah mengerjakan tugas nih, setelah selesai, laporannya itu kan pasti dikirim ke guru kan, dan juga ke orang tua supaya tidak bosan. Setelah mengerjakan tugas sekolah itu, kamu bisa menyegarkan diri kamu dengan misalnya berolahraga, memasak, atau melakukan aktivitas favorit kamu. Nah, yang selanjutnya, kamu bisa tanya kepada orang-orang. Meskipun kamu tidak bertemu langsung, bukan berarti kamu itu tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi kamu itu kan pasti tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kamu, misalnya melalui grup WhatsApp kayak gitu. Nah, untuk hal ini juga untuk membantu proses belajar kamu. Contohnya, kamu bisa membuat kelompok kecil dalam belajar agar bisa saling berdiskusi secara online. Selain itu juga kamu bisa bertanya ke orang tua kamu terkait tugas yang kamu punya. Jadi jangan stres sendiri ya. Nah, zaman sekarang juga banyak banget di internet. Kita juga bisa langsung tanya ke Google biar mendapatkan jawaban yang lebih cepat. Nah, yang terakhir nih, kita harus have fun. Jadi, lakukanlah pembelajaran daring ini dengan hati yang gembira agar vibes kamu itu selalu positif. Jadi kalau bisa jangan nunda-nunda tugas ya, karena hal tersebut merupakan hal yang negatif. Jadi kalau vibes kamu awalnya udah negatif, ya kesananya bakal terus negatif. Ujung-ujungnya ngerjain tugasnya sistem kebut semalam deh. Jangan ya. Cukup segitu dulu video dari aku kali ini. Aku berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Maka dari itu
aku mohon banget untuk kalian semua yang nonton video aku, kalau misalnya ada keperluan keluar, tolong terapkan 3M-nya ya. Jangan lupa bawa hand sanitizer dan dijaga protokol kesehatannya. Oh iya, satu lagi, lakukanlah vaksinasi agar tercapai herd immunity di negara kita ini. So, thank you so much for watching. Dadah!